Halo Pak, ini adalah channel YouTube gua dan di sini di saat ini kedepannya gua akan ngebahas nih sebuah kasus true crime, konspirasi, misteri dunia, mitologi, sejarah dunia, dan horor. Dan ini adalah video perdana gua. Kali ini gua bakal ngebahas nih sebuah kasus yang dimana kasus ini merupakan kasus yang cukup brutal gitu karena si pembunuh ini membunuh korbannya dengan cara digorok. Terdapat banyak mutilasi bahkan sampai diambil organ dalam si korban. Dan diklaim ada 5 korban dari pembunuh satu ini. Tapi kasus ini tuh cukup misteri gitu karena sejak kejadian pada tahun 1888 sampai sekarang belum bisa ditemukan nih siapa pelaku sebenarnya. Mungkin banyak juga nih dari kalian yang udah gak asing gitu dengan kasus kriminal yang satu ini, Jack the Ripper. Nah, itulah kasus atau julukan gitu yang paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai yang tak dikenal yang beraksi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London pada tahun 1888, cuy. Nah, julukan dari Ripper sendiri ini bukan tanpa sebab gitu. Jack the Ripper ini berasal dari sebuah surat gitu yang dikirimkan oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh ke kantor polisi di sana. Nah, kemudian surat itu disebarkan ke media dengan tujuan awalnya adalah ya untuk ngasih tahu nih orang-orang di sana. Siapa tahu ada yang mengenali tulisan surat itu dan yang terjadi malah sebaliknya gitu. Nama Jack the Ripper semakin melambung dan tersebar luas. Dan kasus ini ya mendapat banyak perhatian media dan nama Jack the Ripper lah yang sampai saat ini melegenda. Korban pembunuhan Jack the Ripper ini umumnya para kupu-kupu malam yang ada di daerah Whitechapel. Karena misteri pembunuhan ini itu nggak pernah terungkap, legenda tersebut semakin kuat gitu. Turut diiringi dengan penelitian sejarah asli, desas-desus, cerita rakyat, dan sejarah semu. Istilah Ripperologi diciptakan untuk menggambarkan kajian dan analisis mengenai kasus Ripper. Nah, sampai saat ini terdapat lebih dari 100 teori itu yang mengenai identitas si Jack the Ripper ini. Dan misteri pembunuhan ini juga telah mengilhami lahirnya berbagai karya fiksi. Semuanya itu bermula pada pertengahan 100 tahun abad ke-19. Inggris kala itu menerima gelombang imigran Irlandia yang mempengaruhi banyaknya populasi di kota-kota besar di Inggris, termasuk East End London. Ya, Whitechapel ini gitu. Dan sejak 1882, pengungsi Yahudi dari Eropa Timur dan Kecaran Rusia ini berdatangan gitu ke kawasan yang sama. Dan hal inilah yang menyebabkan poreksi sipil dan ya semakin penuh gitu dan sesak. Tentunya hal inilah yang membuat kondisi pekerjaan, perumahan semakin memburuk dan diiringi perekonomian kelas bawah yang mulai berkembang di wilayah ini. Nah, perampokan, kekerasan, dan ketergantungan terhadap alkohol ya udah menjadi hal yang biasa dan lumrah di Whitechapel ini. Kemiskinan di daerah ini juga memicu nih perempuan di sana melakukan pekerjaan prostitusi. Dan wanita yang melakukan pekerjaan ini ya nggak sedikit gitu. Pada Oktober 1888, layanan kepolisian Metropolitan London ini memperkirakan bahwa terdapat sekitar 1.200 wanita tunasusila dan 62 rumah bordil yang ada di Whitechapel ini. Dan gak hanya itu, bahkan kabarnya nih, kala itu anak-anak yang baru lahir 50%-nya gagal tumbuh dewasa, ya meninggal gitu. Dan itu disebabkan oleh mungkin karena kekurangan nutrisi atau ya disengaja oleh orang tuanya sendiri, karena mereka ini merasa gak mampu untuk membesarkan anaknya. Dan itu semua disebabkan oleh kesulitan ekonomi, rasisme, kriminalitas, kerusuhan sosial, dan kemiskinan ini memunculkan persepsi publik bahwa Whitechapel ini merupakan sarang imoralitas utama di kota London. Dan pada tahun 1888, persepsi ini semakin diperkuat dengan terjadinya serangkaian pembunuhan keji dan yang mengerikan, yaitu kasus Jack the Ripper. Dan kasus ini mendapat banyak perhatian dan belum pernah terjadi sebelumnya. Banyaknya serangan terhadap perempuan di Whitechapel yang terjadi selama era tersebut ini menambah ketidakpastian gitu
terhadap berapa banyak korban yang dibunuh oleh Jack the Ripper. Setidaknya terdapat 11 pembunuhan terpisah yang dimulai pada tanggal 3 April 1888 sampai 13 Februari 1891. Terdapat berbagai opini itu mengenai kasus pembunuhan ini, apakah saling berkaitan satu sama lain atau tidak. Tapi ada 5 dari 11 korban pembunuhan di Whitechapel lah yang dikenal dengan 5 kanonis. Kelima korban ini diyakini sebagai hasil karya Jack the Ripper. Terus kenapa gitu? Nah ya karena kelima korban ini memiliki kesamaan, yaitu garis luka miring di tenggorokan mereka dan terdapat banyak mutilasi di tubuh korban yang semuanya memiliki kemiripan cara pembunuh mengeksekusi korban ini. Pada tanggal 3 April 1888 di Osborne Street telah terjadi perampokan yang menimpa Emma Elizabeth Smith, dan bukan cuma dirampok, Smith juga dianiaya secara seksual, dan begitu kejinya gitu si pelaku ini memasukkan sebuah benda tumpul ke dalam kemaluan Smith dan memecahkan peritoniumnya. Akibat penganiayaan tersebut, Smith ini menderita peritonitis dan meninggal dunia pada hari berikutnya di London Hospital. Namun sebelum meninggal ini, Smith juga bersaksi gitu bahwa ia diserang oleh 2 atau 3 pria. Salah satunya adalah remaja gitu. Pembunuhan ini lalu dikaitkan dengan pembunuhan setelahnya oleh media, yaitu pembunuhan si Jack the Ripper ini. Tapi sebagian besar penulis berpendapat bahwa pembunuhan ini ya hanyalah kekerasan geng dan tidak ada hubungannya dengan kasus Jack the Ripper ini. Di Whitechapel ini udah dikenal dengan daerah yang sesak dan kumuh gitu kala itu. Jadi siang dan malam polisi di sana ya rutin berpatroli di labirin-labirin jalan, lorong, dan gang-gang remang-remang gitu. Salah satu tempat tersebut adalah lorong sempit yang dikenal dengan George Yard, ya kayak itulah namanya. Dan di dekat pintu masuk lorong utara itu terdapat kompleks perumahan yang dikenal sebagai gedung George Yard. Oke, saat itu di pagi hari pada tanggal 7 Agustus 1888 ada seorang penyewa lantai atas gedung itu yang bernama John Rivers. Saat itu John Rivers ini mau berangkat kerja gitu, tapi setelah dia turun dan sampai di lantai bawah, John ini dikejutkan dengan sosok jasad tubuh seorang wanita yang kala itu dalam keadaan berbaring, terlentang, dan berlumuran darah. Tepatnya John ini menemukan jasad tersebut di jam 4.45 pagi hari. Ketika John melihat jasad wanita yang terbaring dan berlumuran darah, ya dia langsung kaget dan dia lekas mencari bantuan gitu. Dia mencari seorang polisi, dan polisi yang pertama datang ke sana adalah polisi yang bernama Thomas Barrett gitu. Dia datang di jam 4.50 dan gak lama kemudian dia juga panggil dokter yang bernama Dr. Timothy Kylan. Setelah dilakukan pemeriksaan singkat, hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa wanita yang meninggal itu ditikam sebanyak 39 kali. Oh, 39 kali cuy, ngeri banget. Dengan senjata tajam, dan sebagian besar tikaman ini terdapat di bagian dada dan perut. Dr. Kellen juga memperkirakan itu korban ini telah meninggal 3 jam sebelum jasadnya ditemukan. Dengan begitu berarti korban ini meninggal di jam 2.30 dini hari. Dan ada kemungkinan gitu kalau wanita itu diserang di mana dia ditemukan, karena nggak ada darah di luar tangga. Tapi yang anehnya di sana kan sebuah tempat penginapan yang rame gitu, nggak ada nih satupun orang yang dengar teriakan minta tolong atau ya suara aneh itu di luar gedung. Tapi ada satu pengecualian nih terhadap Amy Hewitt, yaitu seorang penyewa gedung itu yang mengaku pernah mendengar sebuah teriakan gitu yang berbunyi pembunuhan gitu kalau dalam bahasa Indonesianya. Tapi kala itu di tanggal 6 Agustus dan masih sore, dan jeritan itu pun terdengar di luar komplek gitu. Korban akhirnya diidentifikasi sebagai Martha Tabram yang berusia 39 tahun, dan Tabram ini adalah ibu dari 2 anak yang telah berpisah dengan suaminya bertahun-tahun sebelumnya. Alamat terakhirnya yang diketahui adalah 19 George Street, sebuah rumah penginapan umum yang berjarak kurang dari 300 meter dari lokasi Tabram ini meninggal. Tabram ya mencari nafkah dengan menjadi kupu-kupu malam atau bekerja sebagai prostitusi. Oke,
Dari kematian si Tabram ini, dia juga ada beberapa kesaksian gitu dari temannya yang bernama Mary Ann Connelly. Connelly ini bersaksi gitu bahwa pada malam tanggal 6 Agustus dia dan Tabram ini sedang keluar minum bersama dua tentara. Nah kemudian sebelum tengah malam, rombongan berempat ini telah berpisah gitu. Connelly membawa kliennya ke Angel Alley, sementara si Tabram ini membawa kliennya ke Georgia yang berdekatan. Nah itu terakhir kali melihat Tabram hidup. Kemudian ada kesaksian kedua, yaitu dari polisi Barrett gitu. Barrett ini berbicara dengan seorang tentara yang berkeliaran di dekat pintu masuk utara Georgia. Prajurit itu memberitahu Barrett gitu kalau dia ini sedang menunggu pasangannya yang sedang pergi dengan seorang gadis. Nah terus setengah jam kemudian barulah Tabram ini diperkirakan telah meninggal. Terus dari kesaksian Barrett dan Connelly inilah mereka dipanggil untuk mengidentifikasi para prajurit. Tapi semua tertuduh para tentara tadi itu bisa memberikan alibi gitu. Karena setelah diidentifikasi, para tentara ini memberikan pendapat mereka. Yang pertama, ini sedang berada di rumah bersama dengan istrinya. Yang kedua, ini berada di pangkalan militer, dan satunya lagi di pangkalan militer dan itu beda kota gitu. Dan inilah yang membuat Inspektur Edmund gitu, yaitu penyelidik utama kasus ini tuh mengabaikan penyelidikannya. Ya karena si Barrett maupun Connelly bisa bersaksi, tapi kayak ya kesaksian mereka itu nggak ada bukti yang benar-benar kuat terhadap pembunuhan itu gitu. Jadi ya mereka langsung skip pembunuhan ini. Nah selang beberapa hari dari kejadian ini, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Pada pagi hari, di hari Jumat 31 Agustus 1888, ada seorang pria nih yang bernama Robert Paul. Nah dia ini meninggalkan rumahnya di Foster Street untuk berangkat kerja. Setelah berbelok ke kanan ke arah Bucksrow gitu nama tempatnya, dia ini melihat seorang pria yang berdiri di pinggir jalan. Pria itu langsung berbalik ke arahnya dan berkata, "Kemari dan lihat ke sini," gitu. Ada wanita yang tergeletak di trotoar. Orang asing itu bernama Charles Cross dan dia juga hendak berangkat kerja gitu. Ketika dia pertama kali ngelihat wanita itu, kedua pria itu kemudian dengan hati-hati mendekati tubuh wanita itu dan ya mengecek keadaannya gitu. Tangan wanita itu terasa dingin saat disentuh dan Cross yakin gitu bahwa wanita itu udah meninggal. Tetapi si Paul ini merasakan si wanita itu masih bernafas dengan lemah. Namun alih-alih ya cari bantuan, Cross dan Paul ini khawatir gitu kalau mereka akan terlambat masuk kerja. Dan mereka langsung bergegas melanjut ke perjalanan untuk menuju pekerjaan mereka gitu. Dengan berharap gitu ya mereka ini dapat bertemu dengan seorang polisi di jalan nanti gitu. Tapi untungnya polisi John Nell sudah dekat dan Nell ini dilengkapi dengan senter yang ia bawa. Akhirnya dia menemukan wanita itu dengan keadaan berbaring terlentang dengan luka dalam di tenggorokannya. Lukanya ini masih mengeluarkan darah dan sebagian tubuhnya ini masih hangat. Dan selang beberapa menit setelahnya, rekannya yang bernama John Tyne juga datang dan dikirimkan untuk menjemput dokter umum terdekat gitu. Akhirnya seorang dokter yang bernama Dr. Rhys Llewellyn tiba pada pukul 3:30 dan memperkirakan wanita itu meninggal sebelum ada setengah jam. Dengan kemungkinan Cross dan Paul ini menemukan wanita itu selang beberapa menit dari dia dibunuh. Selain itu juga ada 3 petugas nih yang berpatroli di sekitarnya dan hanya berselang beberapa menit sebelumnya. Yang pertama adalah polisi Nell dan terakhir kali memeriksa Bucksrow ini sekitar 3:15 pagi gitu. Begitu juga dengan Sersan Henry, sedangkan si Constable Ten baru aja melewati ujung jalan dan yang tak seorang pun dari mereka yang ngelihat nih atau ngedengar suatu yang aneh gitu dari sekitaran situ. Jenazah tadi dipindahkan ke kamar mayat. Penemuan yang emang mengejutkan terjadi. Ternyata selain 2 sayatan di tenggorokannya, wanita itu juga telah dibuang isi perut dan
organ dalam itu ya udah diangkat gitu. Gila ya berkasih itu. Dan dokter Killian ini mempercayai gitu bahwa si pembunuh ini memiliki pengetahuan anatomi atau ya bedah gitu. Karena tampaknya dia ini menyerang semua bagian vital si korban. Setelah diidentifikasi, akhirnya identitas korban ini diketahui gitu. Namanya adalah Mary Ann Nichols dan dia ini berusia 43 tahun. Nichols ini memiliki 6 anak dan alamat terakhirnya yang diketahui adalah di penginapan biasa 56 Flowers dan Dean Street. Pada malam kematiannya, Nichols ini telah diusir dari rumah penginapan di Troll Street karena dia ya nggak punya cukup uang untuk membayar tempat tidurnya. Ya karena itu dia ini mencari uang melalui kegiatan prostitusi dan kemudian dia ini berkelana di Osborne Street sebelum bertemu temannya Ellen Horan. Ellen dan Nichols ini bertemu, keduanya berbagai percakapan singkat yang ngobrol-ngobrol gitu. Tapi di kala itu Nichols ini dengan keadaan yang mabuk. Nah karena mereka ini berpisah sekitar jam 1:30, Holland ini melihat Nichols ini sempoyongan ke arah timur. Dan hampir 1 jam setelahnya dia ditemukan tewas. Dan hebatnya dari kasus ini tuh si pembunuh ini tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Dan tidak ada jejak darah, tidak ada senjata tajam. Dan ya bahkan tidak ada saksi itu sama sekali nggak ada saksi. Dan kasus Mary ini hampir sama dengan Tabram. Mereka sama-sama bekerja sebagai prostitusi atau kupu malam. Usia mereka juga ya nggak jauh beda gitu. Yang membedakan dari mereka adalah dari luka mereka. Tabram dengan luka tusukan dan Mary dibunuh dengan luka sayatan. 8 September 1888, tepatnya di pagi hari, ada seorang pria nih yang bernama John Norrie Jackson sedang dalam perjalanan untuk berangkat kerja gitu. Dia berhenti sebentar kali itu masuk dan keluar melalui pintu belakang di lorong yang sempit itu gitu. Dan kemudian dia duduk di tangga halaman belakang dan sambil memotong secuil kulit gitu yang mengganggu sepatu bootnya dengan sebilah pisau. Dan setelahnya dia langsung masuk dan menutup pintu depan yang berada di belakangnya. 1 jam kemudian penyewa lantai 3 dengan alamat yang sama yaitu John Davis turun gitu dan masuk ke lorong. Nah tapi sekarang keadaan pintu itu dalam keadaan terbuka lebar, sedangkan pintu belakang itu masih tertutup gitu. Nah kala itu Davis ini membuka pintu belakang, dia pun terkejut setelah melihat jasad wanita terlentang dengan keadaan berlumuran darah dan berada di bawah tangga. Inspektur Joseph Candler adalah inspektur utama nih di tempat kejadian. Nah setelah melakukan pemeriksaan singkat, jenazah kemudian dibawa ke kamar mayat. Sementara itu Inspektur Children dan Dr. Phillips ini melakukan penyisiran ke halaman belakang dan mereka menemukan sesuatu tepat di sebelah kaki wanita itu, yaitu sehelai kain dan 2 buah sisir. Nah barang-barang itu kemungkinan besar adalah milik korban. Dr. Phillips ini berpendapat bahwa ya barang itu dengan sengaja ditaruh oleh si pelaku. Hasil otopsi juga mengungkapkan gitu kalau ada 2 cincin kuningan telah dicabut paksa dari tangan kiri si korban. Namun cincin itu ya tidak dapat ditemukan di sekitar korban. Dan ya korban ini cukup mengerikan dan brutal banget gitu cara pembunuh mengeksekusinya. Karena kulit perut korban ini dibedah, tulang rusuknya dipotong-potong, terus organ-organ seperti jantung itu dikeluarkan dan diletakkan di bahu sang korban. Dan edanya lagi, sebagian kemaluannya juga dipotong. Bagian perut korban juga hilang gitu, termasuk rahim. Dan Dr. Phillips ini berpendapat juga bahwa pelaku ini memiliki pengetahuan bedah yang cukup. Akhirnya korban dengan cepat diidentifikasi dan diketahui nih identitasnya. Dia adalah sosok wanita yang bernama Annie Chapman dan tanggal lahirnya yang nggak pasti itu diperkirakan berusia 47 tahun. Dia memiliki 7 anak tetapi tragisnya dia hanya bertahan dengan 2 anaknya yang masih hidup.
Alamat terakhirnya ini berada di sebuah penginapan biasa di 35 Dorset Street. Pada malam kematiannya dia ini diusir gitu karena dia nggak punya uang untuk melunasi penginapannya. Akhirnya dia ini dikawal keluar dari tempat itu oleh seorang penjaga malam. Dan Chapman ini menghilang di sebuah gang, dan apa yang terjadi beberapa jam berikutnya ya nggak ada yang tahu. Tidak seperti dua kasus sebelumnya yang emang nggak ada saksi gitu, tapi kali ini ada seorang yang emang melihat sekilas pembunuhannya. Pada jam 4.30 tanggal 8 September, seorang wanita yang bernama Elizabeth Long ini melihat seorang pria gitu, dan seorang wanita sedang bercakap-cakap di luar basement Hansbury Street. Dan Long ini yakin bahwa wanita yang dilihatnya adalah Annie Chapman. Tetapi pria itu ya menghadap membelakangi Long, jadi ya dia nggak bisa ngeliat itu seperti apa wajahnya, dan hanya bisa menyebutkan ciri-cirinya bahwa seorang laki-laki itu berkulit hitam, berkulit gelap gitu, dan memakai topi pemburu rusa. Terus dia berjubah hitam gitu, seorang ya kayak misterius gitu. Tapi Long juga berhasil mendengar percakapan mereka. Pria itu mengajukan pertanyaan kayak, ya maukah Anda, will you gitu. Terus si wanita ini menjawab yes. Dan sekarang titik keanehannya adalah saat titik dimana wanita itu meninggal, atau si Chapman ini meninggal itu. Menurut Dr. Phillips, ketika dia tiba di jam 6.30, Chapman ini telah meninggal selama 2 jam sebelum dia ditemukan. Berarti Chapman meninggal jam 4.30. Tapi saksi satu-satunya pada kasus ini, yaitu Long ini, dia melihat Chapman ini jam 5.30. Untuk memastikan lagi tepatnya kematian si Chapman, ini ada satu saksi yang bernama Albert Kedos gitu. Nah, dia menyatakan pada jam 5.20 ini Kedos melewati halaman belakang di 27 Hansbury Street. Nah, kala itu dia mendengar suara datang dari ya gak jauh darinya gitu. Tapi ya suara itu hanya samar-samar didengarnya gitu, dan hampir nggak terdengar bahkan. Terus Kedos ya mendengar suara kayak tidak gitu. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kayak no gitu atau gimana gitu ya. Dan beberapa menit setelahnya dia mendengar sesuatu yang jatuh menimpa pagar kayu yang memisahkan 2 yard. Nah, makin rumit kan di sini nih untuk menentukan jam kematian si Chapman ini, karena terdapat perbedaan nih antara pendapat Dr. Phillips dan si saksi. Tapi Dr. Phillips sendiri ini mengakui gitu bahwa kemungkinan dia salah perhitungan, karena ya dinginnya pagi hari dan kehilangan banyak darah, si Chapman ini mengecoh pendapatnya gitu, karena dia hanya memperkirakan kematiannya berdasarkan kehangatan tubuh. Dengan begitu bahwa Dr. Phillips ini telah salah perhitungan, dan mungkin bisa aja nih ingatan Long dan Kedos meleset beberapa menit, dan kemungkinan Chapman ini wafat di jam 5.30 dini hari. Nah, pada kali itu tanggal 20 September 1888 ada sebuah pertemuan rutin itu. Di hari Sabtu diadakan sebuah klub sosial di Jalan Berner. Nah, acara selesai hampir ya tengah malam, dan semua yang ada di pertemuan itu kembali ke rumah mereka ya, pulang gitu, dan kecuali mereka yang melanjutkan untuk minum dan bersosialisasi. Di jam 00.30 memasuki tanggal 30 September, seorang pria yang berada di dalam yang bernama Joseph ya melangkah keluar untuk mencari udara segar. Dia di luar ini mungkin ada kali 10 menitan, dan selanjutnya Maurice Egel yang juga termasuk anggota klub juga baru pulang nganter seorang wanita yang masuk juga ke dalam gedung itu, dan melalui pintu yang sama yang Joseph lalui. Tetapi ya nggak satu pun dari mereka ini yang melihat suatu hal yang nggak biasa atau aneh gitu. Terus 20 menit kemudian, tepatnya di jam 1, pengurus klub house yang bernama Louis James Scott ini datang ke sana ditemani kuda yang ditungganginya.
Kala itu tiba-tiba kudanya ini membelok ke kiri gitu dan melaju ke Dulfields Yards. James Scott ini menengok ke arah kanan, tapi dia nggak bisa ngeliat apa-apa karena kondisinya kan malam gitu dan itu gelap gulita. Terus akhirnya dia ini turun dan menyalakan korek apinya. Baru tuh dia dengan jelas lihat apa yang ada itu. Dan dia bisa dengan jelasnya melihat seorang wanita yang berbaring miring ke arah dinding. Bahkan tanpa dia tahu wanita itu sedang dalam keadaan mabuk atau meninggal. James Scott ini dengan bergegas dia masuk ke klub untuk memeriksa istrinya. Nah, tapi untungnya istrinya itu dalam keadaan baik-baik aja dan dia panik gitu karena wanita yang ditemukan tadi itu dia kira istrinya. Terus si James Scott ini memberitahu nih orang-orang yang ada di dalam, dan setelah semuanya keluar dan berkumpul di sana mereka ngelihat bahwa keadaan wanita itu udah tewas dengan keadaan yang mengenaskan, dan tenggorokan wanita itu telah dipotong secara sadis. Darahnya pun ya masih mengalir di pekarangan gitu. Ya kayak nyembelih ayam gitu. Darahnya masih mengalir dan mungkin kejadian itu masih baru terjadi. Dan mereka ini segera berpencar itu untuk mencari seorang polisi. Sementara itu makin banyak nih orang-orang yang emang penasaran dengan kejadian itu, dan bukan cuma penasaran, mereka kaget dengan penemuan jasad tubuh wanita. Setelah diidentifikasi, wanita itu memiliki nama Elizabeth Stride dan berusia 44 tahun. Stride ini adalah seorang imigran dari Swedia yang tinggal di London lebih dari 2 dekade. Nah, setelah tinggal suaminya karena meninggal, Stride ini mencari nafkah melalui prostitusi. Alamat terakhirnya yang diketahui adalah di sebuah penginapan biasa di 32 Flowers and Dearn Street, dan pada malam kematiannya Stride ini sempat dilihat banyak saksi gitu. Jadi pada kasus ini tuh terdapat banyak saksi yang melihat si Stride ini. Yang pertama, dia ini terlihat ditemani oleh seorang pria yang berpakaian sopan sekitar jam 11 malam atau sekitar jam 11.45, 23.45 gitu ya. Stride ini sedang berbicara dengan seorang pria yang berpakaian sopan dan berpenampilan seperti seorang juru tulis. Kemudian, hanya selang beberapa menit sebelum pembunuhan itu, polisi William Smith ini melihat dia ini sedang ditemani oleh seorang pria. Dan pria itu membawa bingkisan kecil yang dibungkusi koran dan berpakaian ya terhormat rapih. Entah pria yang dilihat para saksi ini itu pria yang sama atau berbeda, karena bisa aja dengan seiring berjalannya malam Stride ini mendatangi banyak kliennya kan, karena ya dia itu tadi kupu malam gitu kan. Tetapi ada satu saksi yang sangat menonjol, kemungkinan besar dia melihat langsung Stride ini dibunuh. Dia adalah Israel Squirt, ya gitulah namanya, susah disebutkan. Terus nah si Israel ini ngelihat si korban ini di jam 00.45. Israel ini berjalan menyusuri Berners Street, dan saat tiba di Dulfield Yard itu, dia ini menyaksikan seorang pria sedang melempar seorang wanita ke tanah di depan pintu masuk itu gitu. Tepat di dekat kejadian di mana si Stride ditemukan. Kesaksian Israel ini pada kala itu, sang wanita ini sempat teriak 3 kali, namun ya tidak terlalu keras itu. Israel beranggapan besar bahwa wanita itu adalah Stride. Tapi Israel kala itu yang melihat untuk tidak ikut campur tangan dan memilih untuk menyeberangi jalan. Dan saat itu juga dia melihat ada 2 orang di sisi jalan yang sedang menyalakan pipa atau obor gitu. Pria yang tadi dia lihat melempar wanita itu kemudian menyapa kedua yang membawa obor itu dengan meneriakkan Lipski. Dan pria yang membawakan obor itu kemudian mengikuti Israel sampai beberapa meter. Dilihat dari kesaksian Israel, para pejabat pemerintah berpendapat bahwa dapat disimpulkan si pembunuh ini memiliki anak buah yang bernama Lipski, yaitu 2 pria yang membawa obor tadi yang berada di seberang jalan itu.
Terus berbeda nih dengan pendapat Frederick Albert Lane, salah satu penyidik utama pada kasus ini, berpendapat bahwa dia bercerita gitu kayak pada tahun 1887 itu ada nama Lipski yang menjadi terkenal gitu ketika seorang pria yang bernama Israel Lipski ini dihukum karena pembunuhan. Nah, karena kasus itu nama belakang Lipski ini menjadi cercaan. Oleh karena itu Frederick ini berpendapat pria yang meneriakkan Lipski tadi itu sebenarnya bukan menyapa pria yang membawa obor, melainkan melontarkan penghinaan terhadap Scott atau si Israel ini. Nah, karena si Israel ini memiliki penampilan khas seorang Yahudi gitu. Dan sementara pria yang bawa obor itu adalah orang yang sekedar lewat dan yang gak tahu apa-apa. Dan menjadi ketakutan ya seperti Israel, karena terlihat kedua pria itu juga berjalan di belakang Israel. Ya entah benar atau enggaknya ya mungkin masih belum pasti gitu, karena nggak ada bukti yang benar-benar akurat dan saksi yang lebih kuat. Tapi Israel ini ya cukup menarik karena ia menyaksikan langsung gitu wanita yang kemungkinan besar adalah Elizabeth Stride diserang. Dan di hari yang sama, hanya selisih 45 menit, ditemukan tepatnya di seberang kota yang jaraknya ini kurang dari 1 km di arah barat dari Stride, ditemukan kejadian yang menyeramkan terjadi. Nah, pada saat itu jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Polisi Edward ini berpatroli di sekitar Mitre Square. Itu sebuah tempat gitu kan yang berada di Whitechapel ini. Saat itu dia mulai berpatroli dari Mitre Square dan berjalan mengelilingi daerah sekitarnya selama 13 menit dan kembali lagi ke Mitre Square. Nah, saat kembali di Mitre Square pada jam 1.44, saat itulah Edward ini dikejutkan dengan penemuan sosok jasad wanita dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Tenggorokan dan telinga sebelah kirinya dipotong atau digorok. Dan perutnya juga dirobek terbuka dengan luka yang dalam dan panjang bergerigi. Bahkan usus dan organ lainnya itu dikeluarkan dan ditempatkan di bahu si korban. Tapi ada organ yaitu ginjal sebelah kiri dan rahimnya itu juga diambil itu. Saat ditemukan, darah si korban juga masih mengalir dan menggenangi tubuh si korban. Berarti ya dapat diartikan bahwa pembunuhannya baru saja dilakukan. Setelah diidentifikasi, korban ini bernama Catherine Edwards yang berusia 46 tahun. Dia setidaknya ini memiliki 5 orang anak, tetapi setelah dia melarikan diri dari suaminya yang kasar, dia ini terasingkan dari keluarganya. Alamat terakhirnya yaitu berada di sebuah penginapan umum 55 Flowers Lane dan Street. Itu nama tempatnya. Pada malam kematiannya, Edwards ini sedang keluar minum. Dia dalam keadaan mabuk, sehingga pada jam 19.30 dia ini ditemukan tergeletak di trotoar di Aldgate High Street dan dikerumuni banyak orang itu. Terus kemudian Edwards ini dibawa petugas ke kantor polisi terdekat. Di sana dia dikurung di dalam sel sampai jam 1 dini hari. Setelah dibebaskan, Edwards ini terlihat ditemani oleh seorang pria di sekitar Mitre Square. Tapi hanya 1 dari 3 saksi yang memperhatikan pasangan itu. Dia adalah Joseph Lewande. Lewande ini memberikan keterangan bahwa pria yang bersama wanita yang dia yakini adalah Edwards memiliki ciri-ciri berpenampilan seorang pelaut dan mengenakan sapu tangan kemerahan di lehernya. Tapi dia juga tidak bisa memastikan itu bahwa wanita yang dilihat itu adalah Edwards atau bukan, karena dia tidak bisa melihat wajah wanita itu. Tapi kejadian itu selang 10 menit sebelum Edwards ditemukan meninggal. Dan anehnya nih, si pembunuh ini kenapa bisa lari dari tempat yang memang benar-benar ketat dan sering dipatroliin itu oleh si para polisi ini gitu. Karena yang pertama nih, tempat di dekat lokasi pembunuhan itu terdapat rumah yang ditempati oleh seorang polisi dan keluarganya. Dan jendela kamar mereka tidur pun ya menghadap ke lokasi pembunuhan itu. Terus yang kedua, seorang penjaga malam dan juga merupakan pensiunan seorang polisi ini sedang membersihkan gudang itu yang berada di dekat lokasi pembunuhan.
Dan dia juga ya rutin itu nih dengerin langkah kaki petugas yang berpatroli. Tapi saat pembunuhan itu dia sama sekali nih gak ngedengerin suara teriakan dari si korban atau langkah kaki dari sang pembunuh. Dan yang ketiga, di jam 1.40, polisi yang bernama James Harvey ini melihat sekilas ke meter square yang seharusnya Harvey kala itu ya pandangannya gak terhalang sama sekali gitu untuk melihat nih lokasi pembunuhan. Ya, tapi saat itu dia sama sekali tidak bisa ngelihat sesuatu yang aneh ya dan mencurigakan di tempat itu. Entah terlalu gelap atau si pembunuhnya bersembunyi sejenak ketika melihat Harvey datang. Atau mungkin beberapa saksi tadi ini salah menyebutkan jam kesaksian mereka. Ya nggak ada yang tahu. Ya meskipun si pembunuh ini berhasil melarikan diri, tetapi beberapa menit sebelum jam 3, sepotong kain berlumuran darah ditemukan di dekat pintu masuk sebuah gedung tak jauh dari TKP. Dan ternyata itu adalah potongan celemek dari Edwes. Dan dibarengi dengan penemuan celemek itu, tepat di dinding di atas potongan celemek itu ditemukan terdapat tulisan yang berbunyi, Yahudi adalah pihak yang tidak bisa disalahkan tanpa sebab. Komisaris polisi Carlos Warren takut bahwa grafiti atau tulisan tersebut akan memicu kerusuhan antisemit terhadap kaum Yahudi. Terus pada akhirnya memerintahkan untuk menghapusnya sebelum fajar. Korban selanjutnya sekaligus korban yang dianggap korban terakhir dari Jack the Ripper dan korban yang paling mengenaskan dari korban pembunuhan yang lainnya. Bermula pada 9 November 1888, seorang pemilik rumah sewa bernama John McCarthy. Dia adalah pemilik Miller's Court dan saat itu adalah saat dimana penyewa kamar nomor 13 harus membayar sewa. McCarthy selanjutnya memerintahkan asistennya Thomas Bowyer untuk mengambil uang pada pukul 11 kurang 15. Setelah sampai di kamar nomor 13, si Bowyer ini mengetuk 2 kali dan tanpa ada jawaban. Akhirnya Bowyer memutuskan untuk melihat ke dalam. Kamar melalui sebuah jendela. Tapi kala itu dia tidak bisa melihat apa-apa karena terhalang tirai atau horden di jendela itu. Jadi si Bowyer ini memutuskan untuk membuka jendela dari sebuah celah kaca yang pecah. Nah, setelah berhasil membuka jendela itu, dia sangat terkejut karena dia melihat jasad seorang wanita yang tubuhnya dimutilasi sangat parah. Pemilik Miller's Court sendiri bilang nih bahwa itu bukan seperti perbuatan manusia, melainkan seperti hasil karya setan. Nah, karena keadaan si korban ini ya sangat-sangat mengerikan gitu. Dan ya gimana enggak gitu, karena seluruh tubuh si korban ini dimutilasi, mulai dari wajah korban yang disayat sampai nggak bisa dikenali. Semua isi organ dalam perut si korban juga udah dikeluarin dan terdapat bekas luka gorokan di tenggorokan yang cukup dalam gitu. Sumpah, pembunuh itu sadis banget gitu menurut gua. Dan saat akan mengevakuasi tubuh si korban, para polisi harus membuka paksa pintu kamar itu dengan beliung atau linggis karena pintunya terkunci. Di dalam kamar itu juga polisi menemukan sebuah bercak-bercak pakaian yang dibakar. Ya entah itu upaya si pembunuh untuk membuang bukti atau digunakan sebagai alat penerangannya saat melakukan aksi kejamnya itu. Setelah diidentifikasi, korban memiliki nama Mary Jane Kelly. Alamat terakhirnya adalah kamar nomor 13 di Miller's Court, tempat di mana dia ditemukan tewas. Tapi sekali ini tanpa begitu misteri itu, kemungkinan dia keturunan Wales atau Irlandia. Dan usianya juga diperkirakan pertengahan 20-an dan menjadi korban paling muda sejauh ini. Karena tidak ada kepastian identitas dari Kelly, ini kemungkinan dia kala itu menggunakan identitas palsu. Sebelum kematiannya, Kelly juga tidak hidup sendirian. Diketahui beberapa hari sebelum pembunuhan, dia ini masih berpacaran dengan pria yang bernama Joseph Barnett. Nah, mereka juga baru berpisah pada tanggal 30 Oktober. Karena kan si Barnett ini nggak menyukai nih, atau nggak menyetujui
kegiatan prostitusi si Kelly. Tapi mereka ini bertemu lagi pada malam tanggal 8 November. Yang kala itu Barnett ini mengunjungi penginapan si Kelly. Tapi setibanya di penginapan Kelly, Barnett ini melihat Kelly ditemani oleh seorang wanita yang baru aja akan pergi. Nah sayangnya nggak ada saksi nih yang mengatakan siapa wanita itu, jam berapa Barnett tiba, dan berapa lama nih Barnett ada di sana. Tapi menurut pengakuan si Barnett sendiri, dia tiba di penginapan Kelly sekitar jam 19.15 dan dia pergi dari sana sebelum jam 9. Itu hanya pengakuan Barnett sendiri, bisa aja dia berbohong karena yang nggak ada saksi juga kan yang ngeliat dia. Tapi ada saksi lain nih, yaitu Mary Ann Cox, bahwa dia ini melihat Kelly ditemani oleh seorang pria sebelum tengah malam. Saat itu Cox ini melihat pasangan itu baru aja keluar nih, akan memasuki kamar Kelly. Saat itu Cox ini melihat pasangan itu baru aja akan memasuki kamar Kelly. Tapi kala itu Cox ini bilang bahwa keadaan Kelly itu sangat mabuk dan ya saat itu dia menyapanya dengan mengucapkan selamat malam kepada Kelly. Tapi kala itu Kelly tidak bisa menanggapinya. Saat Kelly ini sudah masuk ke dalam kamar, Cox dengar nih kalau Kelly ini bernyanyi ya. Dia bernyanyi gitu pada saat itu. 1 jam kemudian Cox ini keluar itu, dan saat melihat ke kamar Kelly, dia ini masih mendengar bahwa Kelly masih bernyanyi. Tapi pada jam 2 Kelly ini sudah keluar lagi nih dari kamarnya, dan ya dia bertemu dengan pria yang bernama George Hutchinson, ya itulah namanya. Dan kemungkinan mereka juga saling kenal karena kala itu Kelly bertanya nih kepada George apakah dia bisa menyajikan beberapa koin gitu. Tapi si George ini kala itu tidak punya uang dan Kelly nampak sangat membutuhkan uang itu. Dan kemudian mereka ini berpisah. Beberapa saat kemudian George melihat kalau Kelly ini disapa oleh seorang pria yang berpakaian bagus. Yang kemudian George melihat mereka berjalan menuju ke penginapan si Kelly, dan saat pasang itu melewati George, dia mengamati bahwa pria itu memakai sepasang sarung tangan dan di tangan kirinya itu terdapat sebuah bingkisan kecil gitu ya, entah apa isinya nggak ada yang tahu. Tapi si George ini mendengar percakapan pria itu kepada si Kelly ini. Baiklah sayangku, kamu akan merasa nyaman. Terus George ini tetap berada di dekat penginapan si Kelly sampai jam 3, tapi dia tidak melihat tanda-tanda Kelly ataupun pria itu keluar dari kamar. Kira-kira pada jam 3 lewat, Cox ini kembali ke penginapan. Berbeda saat Cox akan keluar, nah dia mendengar Kelly yang lagi nyanyi gitu kan. Tapi saat dia kembali dan melewati kamar Kelly, dia ini tidak mendengar suara Kelly lagi, bahkan tidak ada cahaya sama sekali dari kamar Kelly. Saksi selanjutnya adalah seorang wanita penyewa lantai atas seberang kamar Kelly. Sekitar jam 4 dia ini mendengar teriakan pembunuhan. Dan suara itu adalah suara seorang wanita yang tampaknya berasal dari dekat. Tapi para penghuni lain di sekitarnya ini nggak ada yang mendengar teriakan sama sekali. Dr. Bond ini memperkirakan Kelly meninggal antara jam 1 atau 2 dini hari. Dan Phillips memperkirakan kematian Kelly beberapa jam kemudian. Pendapatnya tersebut bertentangan dengan beberapa saksi karena mereka ini bersikeras bahwa mereka masih melihat atau bahkan berbicara dengan Kelly di jam 8 atau jam 10 pagi. Perlu diingat bahwa Kelly ini ditemukan pada jam 10.45. Ya, udah mau siang gitu. Dan sampai saat ini belum bisa dipastikan jam berapa Kelly ini wafat karena adanya penyimpangan antara pendapat dokter dengan para saksi. Mary Jane Kelly ini dianggap korban terakhir dari si Jack the Ripper bersama 5 korban lainnya yang dianggap sebagai korban Jack the Ripper. Dan kelima korban ini disebut 5 anonis, terdiri dari Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards, dan Mary Jane Kelly. Nah, korban-korban lainnya yang terbunuh di waktu berdekatan pun ya tidak dimasukkan ke dalam daftar korban Jack the Ripper karena mereka tidak memiliki kesamaan gimana mereka terbunuh. Setidaknya terdapat 6 korban pembunuhan lainnya yang terjadi di tahun 1888 sampai 1889 yang tidak dimasukkan dalam korban Jack the Ripper. Di antaranya ada Annie Wellwood gitu, 25 Februari 1888, ada Wilson 26 Maret 1888, Rose Mylett
20 Desember 1888, Alice Mackenzie 17 Juli 1889, Francis Coles 13 Februari 1891. Kenapa Kelly menjadi korban terakhir Jack the Ripper? Banyak orang nih yang bertanya-tanya, kenapa? Mengapa pembunuh tiba-tiba berakhir? Apakah Jack the Ripper ini takut tertangkap? Apakah dia dipenjara karena melakukan pembunuhan atau kejahatan yang berbeda? Mungkinkah meninggal karena suatu penyakit atau bunuh diri? Atau dia bermigrasi ke negara lain? Atau mungkin mereka mengubah modus operandi untuk membingungkan para polisi? Dan masih banyak kemungkinan lainnya. Oke, kan dari tadi gue ngomong Jack the Ripper gitu, dan di awal gue jelasin kalau Jack the Ripper itu adalah nama julukan untuk si pembunuh misterius ini, karena si pembunuh ini ya tidak diketahui ya kan siapa namanya. Jadi Jack the Ripper ini adalah sebutan gitu dari sosok atau dari sebuah surat yang dikirimkan oleh seseorang yang misterius yang bertanda tangan kan Jack the Ripper. Nah, surat-surat itu diantaranya adalah surat Dear Boss. Yang pertama adalah surat Dear Boss. Nah, surat Dear Boss ini bertanggalkan 25 September dan diboskan pada 27 September 1888. Surat tersebut diterima oleh Central News Agency dan diteruskan kepada Scotland Yards pada tanggal 29 September. Ya, intinya surat ini itu diberisikan ejekan si penulis terhadap polisi di Whitechapel karena belum bisa menangkap dia. Dan di surat ini juga Jack the Ripper ini akan memotong telinga korban selanjutnya. Dan telinganya tersebut akan dikirimkan ke kantor polisi. Nah, 3 hari setelah datangnya surat itu, terjadilah pembunuhan terhadap Catherine Edwards yang kali itu juga menarik banyak perhatian nih, karena telinga si Edwards ini telah dimutilasi secara miring oleh si pembunuh. Nah, sebagian orang ya kali itu berpendapat bahwa pembunuhan itu ada kaitannya dengan surat Dear Boss. Dan telinga Edwards yang dipotong itu adalah upaya yang gagal si pembunuh untuk menepati janjinya di dalam surat itu. Tapi polisi di sana ya tidak pernah menerima paket potongan telinga seperti apa yang dijanjikan Jack the Ripper pada surat Dear Boss. Dan banyak juga yang berpendapat bahwa pembunuhan itu yang gak ada hubungannya sama sekali dengan surat Dear Boss. Dan telinga Edwards yang dipotong adalah sebagian dari kebrutalan pembunuh. Setelah pembunuhan Catherine Edwards dan Stride tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1888, kantor polisi tersebut kembali menerima surat yang berlumuran darah, dan surat itu berisikan kekejaman sang penulis dan digambarkan sebagai peristiwa ganda. Dan akhirnya polisi di sana mempublikasikan surat-surat itu dengan tujuan ya ada seseorang yang mengenali tulisan itu. Tapi yang terjadi hanyalah membuat nama Jack the Ripper semakin ramai diperbincangkan publik. Entah asli atau tidaknya surat tersebut dibuat oleh si pembunuh. Tapi analisis linguistik modern ini menunjukkan bahwa surat-surat itu ditulis oleh tangan yang sama. Jadi benar atau hoaxnya surat itu kemungkinan besar penulisnya sama. Tapi tulisan tangan yang ada dalam surat itu tidak ada kemiripannya dengan tulisan yang berada di dinding di atas potongan celemek yang ditemukan setelah kematian pembunuhan Edwards. Entah mana yang benar nih ditulis oleh si pembunuh, tapi setidaknya salah satunya memang benar nih ditulis oleh si pembunuh. Nah, surat yang selanjutnya ini meskipun dari segi penulisan tidak ada kemiripan dengan surat Dear Boss dan The Saucy Jackie Postcard, tapi yang bikin menarik adalah isi dalam box kecil yang dikirimkan bersama surat itu. Nah, pada 26 Oktober 1888, seorang pria bernama George Lux menerima sebuah paket kecil melalui pos. Lux ini sendiri adalah ketua komite kewaspadaan Whitechapel. Paket yang diterimanya itu terdiri dari surat dan ada kotak yang berisi setengah ginjal. Setelah diidentifikasi oleh para dokter, semua ini bersepakat bahwa itu adalah ginjal manusia. Tetapi apakah itu adalah ginjal sebelah kiri dari Edwards yang kala kematian si Edwards ini ginjalnya hilang gitu. Ya para dokter ya nggak bisa menentukannya. Tapi berdasarkan isi dari suratnya, penulis ini bersikeras bahwa itu memang ginjal dari sang korban dan setengah dari ginjal tersebut telah digoreng dan dimakan. Tulisan yang ada di dalamnya aut-autan penuh
salah eja, seakan ya ditulis oleh orang yang berpendidikan rendah. Jika benar ini tulisan Jack the Ripper, muncul perdebatan nih apakah kekeliruan tersebut nyata atau disengaja. Meski ratusan surat diklaim dari Jack the Ripper dikirimkan lewat pos saat itu, para peneliti menduga nih bahwa surat From Hill adalah salah satu yang mungkin tulisan asli si pembunuh legendaris. Terkait potongan ginjal yang menyertainya, kebetulan organ ekskresi milik salah satu korban pembunuhan, Catherine Edwards, diambil oleh si pembunuh. Bukti lainnya yang mungkin makin memperkuat bahwa itu adalah ginjal dari Edwards adalah berasal dari sebuah kutipan. Mungkin memastikan apakah Ripper benar-benar mengirimkan surat itu, namun salah satu korbannya punya penyakit ginjal Bright's disease gitu. Dan organ yang dikirimkan memiliki karakteristik itu. Demikian dikutip dari situs DC Crime Stories. Namun opini medis yang beredar saat itu menyebut ginjal itu bisa jadi merupakan bahan praktik mahasiswa kedokteran, kemudian dikirimkan lewat surat sebagai hoax alias kabar bohong belaka. Analis tulisan tangan serial dokumenter History Channel Mystery Quest berpendapat surat itu asli berdasarkan petunjuk linguistik, misalnya dalam kata preserved seharusnya preserved. Pada penyelidikan mengklaim menemukan bukti bahwa penulisnya adalah orang Irlandia atau keturunan wilayah itu, mengkaitkannya dengan salah satu tersangka Jack the Ripper, Francis Tamate. Dalam sebuah surat yang ditunjukkan untuk Sekretaris Negara Godfrey Lushington, Komisioner Polisi Charles Warren menyatakan, "Saya pikir semua surat itu tipuan, tapi tentu saja kita terpikat untuk mencoba dan memastikan siapa penulisnya dalam hal apapun." Pada 7 Oktober 1888, George R. Simpson menyatakan komentar pedasnya dalam surat kabar Minggu Referee. Ia mengungkapkan bahwa surat-surat tersebut ditulis oleh seorang jurnalis untuk menaikkan oplah surat kabar setinggi langit. Beberapa saat kemudian dilaporkan bahwa petugas kepolisian telah mengidentifikasi jurnalis tertentu yang dicurigai sebagai penulis surat Dear Boss dan kartu pos Saucy Jack. Jurnalis tersebut kemudian diketahui bernama Tom Bullen. Tom, ya itulah namanya, berdasarkan keterangan dalam surat yang ditulis oleh Kepala Inspektur John George Little Child kepada George R. Sims pada tanggal 23 September 1913. Seorang jurnalis lainnya bernama Fred Best dilaporkan juga mengaku pada tahun 1931 bahwa ialah yang telah menulis surat-surat tersebut untuk menjaga agar bisnis tetap hidup. Pada kasus ini polisi pun gak tinggal diam, untuk mereka melakukan interogasi dan penyelidikan dan mendapati beberapa nama tersangka gitu. Yang pertama adalah Charles Cross. Charles Cross ini adalah orang yang pertama kali menemukan jasad Mary Ann Nichols. Ya, walaupun polisi tidak menaruh kecurigaan terhadap dia, karena polisi di sana menganggap bahwa Cross ini hanya pria biasa yang menemukan jasad Mary Ann Nichols saat perjalanannya ke tempat kerja. Tapi beberapa tahun terakhir ada argumen yang menyatakan bahwa kemungkinan besar Cross lah yang membunuh Mary. Nah, jadi orang-orang tuh berpendapat kalau Cross kala itu sedang melakukan aksi pembunuhan terhadap Mary. Tapi saat dia mendengar langkah seorang yang datang, dia langsung berubah peran menjadi orang yang seolah-olah menemukan jasad Mary itu. Tapi semua itu hanyalah argumen. Tersangka kedua adalah Francis Tumblety. 2 hari sebelum pembunuhan Mary Jane Kelly, seorang dokter Amerika bernama Francis Tumblety ditangkap di London. Jadi Tumblety ini dilahirkan di Irlandia, tetapi ia dibesarkan di Amerika Serikat sejak usia dini. Tumblety mendapatkan reputasi sebagai seorang ahli pengobatan atau dukun. Dia terlibat berbagai pengobatan yang meragukan dan mengiklankan dirinya sebagai dokter India. Dia berjanji untuk menyembuhkan apapun dari dispepsia dan penyakit kudis hingga kanker dan kebutaan dengan menggunakan tanaman obat. Dan yang sebenarnya dia juga sedang menyamar sebagai dokter untuk melarikan diri dari hukuman. Dia dituduh atau dihukum karena kejahatan seperti pencurian dan penyerangan, upaya menyebabkan keguguran dan pembunuhan pasien. Dia bahkan terlibat dalam pembunuhan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln.
Tetapi akhirnya dia bebas dari kecurigaan bahwa dia Jack the Ripper. Tahun 1886, Tumbleweed ini berkelana melintasi Atlantika dan mengunjungi Inggris untuk pertama kalinya. Menurut pengakuannya sendiri, dia menjelajah kota London sampai dia mengenal setiap bagiannya. Tumbleweed ini sering berpindah-pindah tempat dan menggunakan nama palsu. Tumbleweed ditangkap oleh kepolisian pada 7 November 1888 karena dia dicurigai sebagai Jack the Ripper. 2 hari setelahnya, Mary Jane Kelly ditemukan terbunuh secara brutal. Tidak diketahui pasti si Tumbleweed ini masih ditahan atau dibebaskan bersyarat karena terjadi sebuah hal yang agak dicurigai dan merujuk ke Tumbleweed, yaitu ditemukan sebuah kemeja yang berlumuran darah di sebuah penginapan dekat TKP. Tapi akhirnya dia didakwa dengan tuduhan ketidaksenonohan yang tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Mary Jane Kelly. Dan pada akhirnya Tumbleweed melarikan diri dan menyeberangi Selat Inggris untuk kembali ke Amerika dan tidak pernah kembali lagi ke Inggris. Tersangka ketiga adalah Joseph Barnett. Barnett adalah mantan pacar Kelly yang dicurigai dialah yang membunuh Kelly karena penyebab mereka pisah adalah si John ini tidak menyetujui kegiatan prostitusi si Kelly. Nah, kemungkinan dugaan dia ini membunuh Kelly karena dia kesal dengan si Kelly, dan bukti yang memperkuat adalah Barnett ini mengunjungi penginapan Kelly saat malam kematian si Kelly ini. Tapi setelah ditangkap dan diinterogasi selama 4 jam, Barnett dibebaskan tanpa bersalah. Tersangka keempat adalah Aaron Kosminski. Pada tersangka Aaron Kosminski ini terdapat banyak keraguan dari mulai kecocokan pendapat para petinggi penyelidikan kasus ini. Pendapat pertama dari Anderson, dia menyatakan dia adalah seorang Yahudi Polandia kelas rendah yang dikurung dengan aman di rumah sakit jiwa. Dia mengetahui identitasnya tersebut dari seorang saksi yang dia tidak sebutkan namanya. Karena saksi ini ya tidak mau gitu bersaksi ke publik, karena dia dan tersangka sesama Yahudi. Meskipun Anderson ini nggak mau mengungkapkan nama tersangka, tetapi rekannya yaitu Inspektur Kepala Donald Swanson yang mengungkapkan bahwa nama belakangnya adalah Kosminski. Sementara itu, Sir Malvern McNaughton ini menggambarkan bahwa Kosminski adalah penduduk Whitechapel yang suka membunuh dan misoginis. Tapi catatan yang sebenarnya tentang Aaron Kosminski, dia ini dirawat di RSJ pada tahun 1891. Dia berasal dari Polandia, seorang Yahudi dan pernah tinggal di Whitechapel. Dia menderita halusinasi, pendengaran, dan ketakutan paranoid untuk diberi makan oleh orang lain. Dia sebenarnya dilatih sebagai seorang tukang cukur, tapi dia tidak pernah nih mencoba pekerjaan tersebut selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu pasti nih akan kesehatan mentalnya turun, tapi sebenarnya Kosminski ini orang yang pendiam, berperilaku baik, dan biasanya apatis. Namun sebelum dikurung di RSJ, dia pernah mengancam adiknya dengan sebuah pisau. Dari profil Aaron Kosminski tersebut, ada banyak perbedaan dengan Kosminski yang diungkapkan oleh para penyidik kasus ini. Yang pertama, McNaughton ini menyatakan bahwa tersangka dipindahkan ke RSJ sekitar Maret 1889. Tapi Aaron Kosminski ini dia masuk ke RSJ pada tahun 1851. Ya, beda jauh ya kan. Yang kedua, si Swanson, ya itulah namanya. Dia ini menulis bahwa tersangka telah dikirim ke RSJ dan meninggal tak lama kemudian. Tapi si Aaron Kosminski pada saat itu masih hidup dan menghabiskan hampir 3 dalam perawatan psikisnya. Nah, dengan demikian Kosminski yang diungkapkan oleh para penyidik ini berbeda dengan si Aaron Kosminski, atau mungkin para penyidik lupa nih waktunya karena ya peristiwa itu diceritakan kembali puluhan tahun setelah fakta. Kemungkinan ada penyimpangan ingatan dari para penyidik karena mereka mengaku menulis hanya dengan ingatan mereka gitu. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, nama Aaron Kosminski ini bangkit lagi sebagai tersangka utama pada kasus ini karena analisis DNA yang cukup kontroversial. Oke, lanjut aja langsung ke ceritanya gitu. Jadi pada tahun 1888, pejabat Sersan Amos Sampson ini dikatakan telah mencuri selendang yang berlumuran darah dari TKP Catherine Edwards tadi. Selendang itu kemudian diturunkan dari generasi ke generasi, yang kemudian diajukan tes DNA pada tahun 2011.
Sampel DNA diekstraksi dari selendang tersebut dan kemudian dibandingkan dengan keturunan Ibu Eddowes dan Kosminski, yang kemudian hasilnya diberitakan dan Kosminski dinyatakan sebagai Jack the Ripper. Tapi ya rasanya nggak semudah itu untuk menetapkan Aaron Kosminski sebagai tersangka, karena masih banyak hal-hal yang menjanggal seperti sumber atau lacak balak sel tersebut sangat kurang gitu, karena sel itu sendiri tidak ditemukan di TKP Eddowes dan tidak ditemukan sosok Simpsons yang pernah berada di TKP. Selain itu juga, wanita miskin seperti Eddowes tidak mungkin memiliki barang semahal itu. Yang kedua, jenis DNA yang digunakan untuk mengidentifikasi Eddowes dan Kosminski adalah DNA mitokondria. Nah, jenis DNA ini diwariskan melalui garis betina dan tidak unik untuk setiap individu. Ribuan orang dapat berbagi DNA mitokondria yang sama, yang berarti tidak dapat menentukan orang tertentu. Dan dalam kata-kata seorang ahli genetika, berdasarkan DNA mitokondria, seseorang hanya dapat mengecualikan tersangka. So, mengatakan bahwa misteri Jack the Ripper itu telah terpecahkan dengan definitif dan dia adalah Aaron Kosminski, itu adalah sangat tidak akurat karena masih banyak keraguan di dalamnya. Nah, itulah dia kasus Jack the Ripper yang penuh dengan kemisteriusan, dan itulah yang bisa gue sampaikan, yang dapat gue ceritain ke kalian dari hasil riset berbagai media, Pak. Kalau kalian punya pendapat lain tentang kasus ini, silahkan diskusiin di kolom komentar, dan dipersilahkan juga buat kalian request kasus apa nih selanjutnya yang bakal gue bahas, dan kritikan dan saran kalian juga bakal gue terima kurangnya di mana dari penyampaian gue, karena ini adalah video pertama gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like and subscribe supaya gue semangat lagi buat konten dan melanjutkan video-video selanjutnya. Oke, kayak gitu aja. Bye-bye. Dan kali ini juga gue ngasih saran nih buat kalian yang suka kopi gitu. Dan ini adalah kopi bubuk Robusta Lampung gitu. Buat kalian yang para pecinta kopi, wajib banget nih cobain kopi bubuk ini, yaitu Adrista. Oke. Nih, kopi bubuk asli Lampung dan 100% kopi Robusta asli. Dan inilah yang buat gue semangat konten dan melek seharian buat ya menjalani aktivitas-aktivitas gue. Selain kopi ini bisa ningkatin semangat lo karena kandungan kafeinnya gitu sebelum lo beraktivitas, tapi kopi ini juga bisa jadiin pre-workout gitu buat lo yang suka workout atau olahraga atau nge-gym, bisa nih minum kopi ini dan nggak pakai gula gitu, atau pakai gula sedikit ya bisa aja. Buat kalian yang suka pahit, ini wajib banget cobain, dan untuk link pembelian di deskripsi juga. Oke.